Kita mau mencoba membuka wawasan mahasiswa yang sedang mencari topik tugas akhir tentang seleksi tubing. Bagaimana memilih tubing? Ya, Selamat malam Mas Heru. selamat malam Anton. Weh, ketemu lagi kita di episode Dongeng Permiakan ini. Kita Betul. ucapkan terima kasih dulu, Ton. Nah, terima kasih untuk yang sudah subscribe. Bantu kami untuk share, like video ini, nyalakan loncengnya kalau belum dinyalakan. Ya, Bagi-bagilah, pokoknya bagi-bagi ke teman-teman mahasiswa yang lain atau siapapun sanak saudara yang sekarang lagi kebingungan nyari ide ide tugas akhir. Kami dari Dongeng Permiakan hadir. Nah, betul. hari Tapi ini atau episode kali ini apa, Ton? kita Idemu? mau kita mau mencoba membuka wawasan mahasiswa yang sedang mencari topik tugas akhir tentang seleksi tubing. Bagaimana memilih tubing? Iya, tubing kan sebagai pipa conduit untuk mengalirkan Betul. fluida dari jembatan lah ya, dari si formasi reservoir sampai ke permukaan. Nah, Ini bagaimana kita sih milih asumsikan, tubingnya asumsikan gitu? mahasiswa tingkat akhir sudah kudu tahu nih, yang tubing itu apa? Itu definisi itu. Jadi pipa yang tepat di mana mengalirnya fluida dari bawah permukaan ke permukaan. Oke, Betul, siap. betul. Jadi Jadi sisi mana dulu yang jadi kita mulai dari yang sederhana. Ide apa, Tom? yang sederhana itu sebetulnya itu lebih mendalam dari pelajaran teknik produksi, nodal analisis, dan reservoir Oke, engineering kan. Jadi oke, sebetulnya kan secara teori dasar memilih tubi yang tepat itu adalah mengerti VLP dan IPR curve kan. Jadi oke. VLP VLP itu apa kan itu? vertical lift performance curve. Jadi bagaimana Oke, fluida bisa terangkat dengan tekanan jadi oke, drawdown-nya cukup. Kalau oke. IPR itu kan apa Mas IPR? Lupa aku singkatannya Inflow ya performance relationship. Jadi ya seberapa banyak yang si reservoir itu mampu berikan ke dalam sumur pada saat sumur itu diproduksi dengan tekanan tertentu. Oke, betul perpotongan antara kedua kurva itulah produksi dari sumur itu. betul Modelnya itu nodal analisis. Oke, jadi betul ide pertama adalah melakukan nodal analisis, mengerti kinerja dari tubing size tertentu untuk produksi tertentu. Ya, betul itu ide betul pertama. Oke. ya. Kalau mau Dan lebih diperdalam uh, dari situ uh, bisa juga dibandingkan dengan keadaan yang sebenarnya. Tadi yang kita oke. lakukan kan sangat ilmiah ya. Jadi tidak tidak ada tekanan dari luar, maksudnya tidak ada tantangan dari luar. Nah, Oke. kalau di dalam kehidupan sebenarnya di pekerjaan itu, kadang-kadang kita diketemukan dengan masalah misalnya di gudang ada sisa tubing nih, gitu kan. Bisa nggak Ya. dipakai? Oke. Gitu kan. Oke, jadi kemampuan melakukan analisa atau modeling tadi harus juga ditantang dengan misalnya kalau eh, keberadaan tubing di industri atau di perusahaan tempat kita bekerja itu adanya cuma itu. Kita Hmm, sebagai seorang insinyur pemiakan harus mampu menjawab dengan tubing yang ada hmm. berapa produksi sumur itu. Iya, Bagaimana kinerja dari sumur itu. betul, Dan betul. bagaimana selanjutnya adalah tentu saja berapa apakah untung kan juga harus gitu kan. Betul, betul. Jadi di Nah, sini eh, betul-betul diuji mahasiswa itu dalam mengambil kesimpulan. Kan kalau bikin tugas akhir harus ada kesimpulan kan? Nah, ya, di kesimpulannya itu jelas eh, trade-off-nya apa. Jadi kalau kita ngambil keputusan A, berarti ada sesuatu yang kita korbankan misalnya. Contohnya ya, betul. contohnya kalau kita ambil tubing yang ukurannya tidak sesuai,
Jadi berarti umur sumurnya jadi lebih pendek misalnya gitu kan. Nah, itu Ya, kesimpulan betul, gitu. betul, betul, betul. Jadi premis dasarnya adalah tubing yang lebih kecil inside diameternya, produksinya otomatis lebih kecil. Betul. Tetapi tekanan karena produksinya lebih kecil, tekanan untuk mengangkat ke atas juga dibutuhkannya tidak banyak-banyak dibandingkan Betul, kalau betul, tubing itu lebih gede sehingga betul, kolom betul, fluidanya lebih lebih berat kan volumenya lebih betul, gede. Nah betul. itu tapi kalau satu fasa ton, ide Oh, berikutnya iya, kalau kita kalau ya, iya betul, kalau betul, betul. sumurnya berair misalnya, Nah, iya, kan? jadi bisa juga itu si nodal analisis sama sama si VLP curve-nya itu semua itu disimulasikan sejalan per umur si formasinya, gitu kan? Kalau misalnya Betul, kita produksi awal berarti kan masih 100% hidrokarbon misalnya kan. Bagaimana? betul, Lalu kita ketika sudah ketemu 5 tahun water breakthrough, bagaimana nanti produksinya gitu kan? Apakah betul. tubingnya harus dikecilin gitu? Ya, Nah itu ongkos. Mau ngecilin tubing itu ongkos kan, harus dihitung kan, iya ongkos kan? lagi, iya. Jadi Nah, dari situ aja sudah ada beberapa ide tugas akhir, Ton, iya kan? iya betul 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 Jadi betul keputusan yang diputuskan hari ini itu bisa jadi 10 tahun lagi pada saat sumur ini berproduksi dengan komposisi fluida yang berbeda, maka kinerjanya berbeda. Apakah kita betul pengen yang di awal tinggi tapi terus tajam turunnya, atau di awal tidak begitu tinggi tapi agak panjang umurnya? Kan bisa juga betul menjadi satu ide tugas akhir kan? betul betul Dan itu betul senario itu bisa dibikin, tidak perlu harus betul 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 divalidasi. Oke, nah, itu kalau air, Ton, musuh besar dari sumur itu sebenarnya untuk sumur minyak ya. ya. Yang paling merepotkan sebenarnya ada gas. Jadi Waduh, kalau terbalik, jadi kalau sumur gas eh, apa yang memengaruhi kinerja yang paling susah itu kalau sumur gas terus berair atau berliquid lah. Itu juga bermasalah. Tapi kalau sumur habis. minyak, sumur minyak yang kebalikannya air dan gas itu juga juga mempengaruhi dari kinerja sumur itu. Sehingga itu pun udah satu topik sendiri itu. Betul. Bagaimana pengaruh multifasa terhadap pemilihan Betul. tubing misalnya gitu kan? Itu contoh Nah, terus misalnya. flow pattern sepanjang tubing. Kalau kita dikasih sumur sedalam 6.000, kita harus mencari tahu misalnya di bawah slugging, tapi di atas karena kecepatannya lebih tinggi, mungkin jadi miss flow. Betul, Itu kan udah betul, bisa jadi betul. si mahasiswa bisa membentuk semacam kayak apa namanya bahasa flow map, peta 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 aliran. ya, Nah, ya, kan itu juga sudah satu, menurut aku ya sudah betul. cukup untuk S1 itu Cukup untuk itu. memetakan fluida sepanjang sumur itu sebenarnya alirannya aliran apa yang terjadi. Ya. Nah, Ya, kalau dikembangin lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, aku suka yang selalu Mas Heru bilang itu, kita harus bisa hitung mundur kan. Kita harus bisa ya, feedback kan. Nah, tadi kan semuanya berdasarkan sumur, satu sumur, satu sumur. Nah, ya. gimana kalau satu lapangan nih? Lapangan yang sudah mature misalnya kan. Nah, Ah, apa yang kita bisa pelajari dari seleksi tubing yang sudah dilakukan misalnya? Itu kan lebih ya, menarik lagi. ya. Jadi si mahasiswa itu kita kita kasih mahasiswa itu dapat data satu lapangan katakanlah 50 sumur Ya, dengan ukuran tubing yang bermacam-macam. betul. Bagaimana dianalisa, ada nggak korelasinya? Apakah Betul. sumur-sumur dengan tubing 4,5 itu produksi airnya lebih cepat? Apakah Ya, dengan tubing 3,5 sumurnya lebih cepat mati misalnya? Kan kita nggak tahu betul. ya. Tapi Nggak tahu, kita nggak tahu. semacam Ya, kayak cross plotting kalau istilahnya teman-teman dari geologi atau petrofisikis itu. Ada banyak. Nah, itu bisa dilakukan dengan code, dengan software itu, dengan pemrograman kalau 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 mau lebih dalam. Tapi karena datanya jadi big data tuh, jadi banyak kan.
Banyak, betul, Jadi tidak betul. tidak fisik based tapi data driven. Modelnya data driven jadinya. Iya, iya. Lalu bisa juga dilihat dari sisi pemakaian tubing diulang. Jadi barang bekas di recycle. Sekarang kan Aha, mengurangi oke. emisi karbon itu kan. Jadi Ya, sampai seberapa tipis itu tubing masih bisa dipakai. Itu kan bisa dianalisa juga kan. ya Dengan hubungan tan- eh, tanpa meresikokan safety ya. betul, betul. Jadi kita hitung itu load-nya, beban yang ketika produksi bagaimana dengan tekanan yang ada. Itu cukup nggak sih pipanya untuk 10 tahun misalnya? Atau malah Ya. jawabannya, oh cuma cukup untuk 5 tahun ini. Nah, itu kan Nah, lumayan tuh kan, ya, bisa itu ada disimpulkan. irisan dengan teman-teman di metalurgi itu sebenarnya juga kan. Jelas, jelas, Ya, jelas. Malah sehingga bisa bisa kolaborasi loh Mas, itu bisa nggak sih kolaborasi kalau di Betul. kuliah? Misalnya kalau ada teknologi baru, perusahaan tertentu install tubing dari plastik misalnya, kan bisa juga itu jadi sudah jadi satu topik sendiri tuh. Apa itu? Betul, 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 Itu dan betul. lain sebagainya. Kasih lining, glass Atau lining. misalnya dulu katanya didesain tubing itu untuk 20 tahun, tapi ternyata ada sumur yang udah produksi 25 tahun. Nah, apa Nah, itu yang terjadi? Ya apa yang kan? terjadi? Ya, Ah, ap- kenapa awet? Kan juga harus ada kenapa dia awet? Apakah apa namanya corrosion inhibitor injectionnya bagus? Apakah dan lain sebagainya kan itu udah satu ya, satu atau jadi outlier tuh kadang-kadang jadi itu tuh jadi topik sendiri itu. betul, 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 betul. Oke, Jadi siap. Wah, keren. banyak yang bisa dipikirkan untuk menjadi sebuah topik. Semoga mahasiswa semakin kritis. Oh bisa ya, gini bisa gitu ya, gitu. Dan jangan takut, walaupun sudah pernah dilakukan orang perbandingan itu, tapi kan mungkin datanya beda. Betul. Waktu itu kakak kelas kita atau insinyur perminyakan sebelumnya melakukan analisa di lapangan itu mungkin datanya 10 tahun. Tapi Iya, kalau kita lakukan analisa sekarang, datanya sudah 25 tahun. Kan beda iya, tuh. beda, beda, Ya. betul, betul, Yang penting adalah struktur berpikir. Yang penting betul, sebagai seorang insinyur perminyakan harus punya struktur berpikir yang betul. bagus. Mantap, Siap, wah keren. Terima kasih Tuan Rudina. sip. Semoga teman-teman dongeng perminyakan ini dari pendongeng Anton yang jago completion, punya ide seperti itu, silahkan disimak lebih dalam, dicari tahu, sehingga menjadi sebuah judul tugas akhir, sampaikan ke dosen pembimbing, kira-kira begini. Dongeng Betul, perminyakan selalu sedia untuk hanya membantu komunikasi atau untuk menjelaskan lebih membantu menjelaskan lebih detail kalau diperlukan. siap. Apalagi kalau datanya ada. Ya, jadi jangan lupa komen, kawan-kawan semua. Kalau ada pertanyaan, tulis aja di komen. Ya, Betul. Ini masih seri. Kita masih lanjut Intan ya. Masih lanjut kan masih. di lain kan. Ya, Oke. Di seri yang ini, seri apa ini kita bilang kemarin? Ide tugas satu. ya mencari topik ide tugas akhir. Ya, oke. Oke, terima kasih Anton, terima kasih teman-teman Dongeng Perminyakan sudah nonton episode Dongeng Perminyakan hari ini. Sampai jumpa. Sip. Yang penting suara, cek. Suara oke. Cek suara, Suara oke. audio, cek video. Oke. Good. Paham, udah baca tubing selection. Ini hybrid dari apa namanya production engineering sama completion engineering. Jadi seorang engineer itu ini dilihat dari sisi completion engineer kan. Jadi orang kalau misalnya kita bikin tubing selection kan kita mesti paham vertical lift performance curve sama IPR curve-nya kan. Ya, nodal analisis lah. Iya. Nah dari situ kan udah ketemu hasil tubingnya, cuman yang ada di market apa, apakah impact-nya apa terhadap produksi,
Lalu dilihat sama petroleum economics-nya bagaimana. Kalau misalnya paling optimum 4,5 nggak apa-apa, tapi kalau misalnya 3,5 bisa, kenapa enggak? Atau 5,5 mungkin dinaikin gitu. Impact-nya apa? Jadi tidak hanya hitung maju, tapi berani ambil tujuannya mengambil keputusan yang optimum seperti apa, tapi resikonya apa. Tubing live itu loh. Kan tubing itu didesain untuk 25 tahun. Ya kan misalnya. Jadi itu juga harus sekarang sebenarnya bisa kan orang ngerang kaliper tuh. Di dalamnya kan corrosion rate, terus itu juga tugas akhir bagus itu kalau punya data misalnya kaliper lock. Coba aku lebih mikirnya bukan itu, tapi pakai tubing bekas bisa nggak yang udah berkarat gitu kan. Atau itu kalau kita lihat per sumur, gimana kalau tugas akhirnya adalah kita kasih satu lapangan, tubingnya beda-beda, terus suruh cek performance cross plot antara size dengan performance misalnya. Oke. Ya itu juga another idea kan. Begitu ya. Udah kalau saya itu ada ya topiknya banyak juga ya. Gila. Banyak ini.